Dan yang paling fatal itu ketika ada satu masjid yang ternyata WC-nya itu digembok. Di tempatmu, Pak, bukan WC digembok, Pak. Cuma pintu menuju ke WC dan tempat wudhu itu digembok, Pak. Full. Itu parah itu. Tolong kalau masjid itu nggak usah dikunci lah, ya, Pak. Ya. Dibuka aja. Milik Allah untuk umatnya. Ya. Iya. Dan itu dari umat untuk umat. Betul. Jangan dikunci lah. Orang mau mandi terserah. Mau minum, mau tidur mungkin nggak apa-apa. Salah satu tim bola yang saya dapat di Jogja itu yang paling bagus itu cross. Kenapa? Iya, Faedah-faedahnya luar biasa gitu. Untuk anak-anak muda di kampung jangan cepat terpengaruh. Mari kita kembangkan potensi kita yang kita miliki. Janganlah kita ikuti apa langkah-langkah yang tidak baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Doni Review. Seperti biasa pada malam hari ini, malamnya cross, kita akan membahas yang tidak perlu dibahas dan tidak ada faedah sama sekali ya guys ya. Kali ini kita kedatangan tamu yang cukup seru. Itu orang dari daerah. Nanti kita bahas nanti. Malam ini kita sapa Kang BY. Apa kabar Pak? Sehat toh? Alhamdulillah kita hadir kembali berdua dalam kondisi sehat walafiat, di suasana yang bahagia, di sebuah konten yang tidak berfaedah dan tidak bermanfaat, dan kita menghadirkan tamu-tamu yang sekiranya sama tidak bermanfaat juga. Oke, tidak usah lama-lama lah guys. Langsung kita sambut ya, nggak usah lama-lama, langsung halo Mas atau Bang nih Pak? Dek aja mungkin ya. Dek, halo Dek. Kalau dia ketuaan. Karena imut-imut orangnya. Kita mutung. Ya Mas. Sini Dek. Ya, sini Dek. Sini Dek. Lewat sini Dek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau adik kok ketuaan. Ini daunnya mengganggu ini perjalanannya. Sini Dek. Nah, kan imut-imut kan. Oh, ini baby besar ini. Sarung. Oh iya. Antum mana sarungnya? Enggak pakai. Enggak pakai. Enggak cocok aku. Kenapa enggak cocok? Aku kan anak muda itu. Lambung. Sawut sih. Din, kenapa keringetan, Din? Ini belum diajak ngomong. Ini tenang, ini enggak disuntik enggak. Cuma ngomong aja. Udah kayak mau disuntik kok. Iya. Belum kenalan. Ayo kenalan dong. Kenalin nama dulu dong. Kameranya mana ini? Terserah. Tersitu. Jangan terserah. Ini sudah ada. sesuai brief ini. Sesuai. Kenapa terserah? Sesuai brief dong. Yang mana yang ini? Dipilih Sana, dulu. Oh yang sana. ini. Oh ya, monggo. Baik, kalau nama saya itu Jainuddin ya. Jainuddin. MZ itu nama ayah, M. Jafar ya. Wes. Oh, keren. Gus. Jadi kalau biasa dipanggil, kalau di Jogja itu dipanggil Udin. Padahal sebenarnya kalau di kampung itu dipanggil Jai. Wih. Oh, sok keren lagi. Sebentar. Intinya dia minta kita manggil dia Jai. Tapi kan ogah. Tapi udah populer di Jogja itu dipanggil Udin. Iya, Pak. Keren Udin lah. Dia tuh tadi sempat merendah Udin, cuma untuk apa? Merendah untuk meroket Iya. loh, Pak. Jai ujungnya minta keren juga. Minta keren juga. Enggak mau lah ya. Jangan. tetap Udin aja Udin. kok tetap. Jai Nudin. Udin aja. Udin. aja. Panggilan Jai kan nggak mungkin. Oke. Kan dulu ada artis namanya Jai juga kan, tapi musisi gondrong. Ya Jai kan? Jordison, drummernya Slipknot, bukan ya? Wah, itu juga Jai Oh, juga. itu Jai, ya. Tapi ini yang Jai-nya kan beda. Ini mungkin yang Jai ini. Oh ini Jai. Gak terima. Oke, Jai. si Udin gimana nih? Kabar sehat? Alhamdulillah sehat. Nggak juara tetap sehat ya? Alhamdulillah. Sakit juaranya hati? dalam hati, yang penting kebersamaan sih. Oh, Iya. benar. Kegiatan apa sekarang? Sekarang masih bantu-bantuin dosen dalam penelitian maupun pengabdian masyarakat. Karena kebetulan kan sebentar lagi mau wisuda ya. Jadi Luar biasa. Kalau jadi wisuda itu statusnya beda, bukan mahasiswa, pengangguran. Kan? berarti pengacara, pengangguran banyak acara. Iya, Nah, itu pengacara. dia. Benar. Tapi untuk saat ini untuk mengisi waktu luangnya kegiatan saya masih bantuin dosen di pengabdian di masyarakat Oke. di daerah-daerah pelosok Jawa Tengah dan DIY. Pelosok loh. Pelosok. Sempet tadi aku dengar tadi beliau ngomong masuk ke pelosok di Kulon Progo. Iya. Aku tuh masuk ke sana juga.
masuk ke kebun-kebun, ke dalam, ke puncaknya itu, ke dalam lagi. Sepi banget sana itu. Iya Mas. Kalau lihat dari atas tuh kayak nggak ada rumah, Pak. Sebentar. Bicara pelosok, pedalaman, terus keterangannya sepi. Itu sudah wajar, Bro. Iya wajar. Kalau usah kita dibahas bicara lagi. pelosok, pegunungan, jalan, di sana keramaian banyak mall itu ya nggak Itu wajar. wajar. Di sana sepi ya wajar memang di sana. Karena daerah pelosok. Pelosok. Iya. Susah Selain ngomong itu, sama selain dia. itu. Selain ini saya juga kan salah satu pengurus takmir masjid ya di Wih, Wah, Masya Masya Allah, luar biasa. Di- Pantas pakai sarung nih, Iya, takmir betul. pakai sarung. Iya. Dia bukan takmir. Jadi ya seniornya marbot lah di masjid itu. Asik. Oh, asik. Ini dari tadi tinggi terus ya, Pak ya? Iya, dia jumawa memang. Cuma Di wajib cross, orang di ini. cross itu harus Iya. harus ditingkatkan Ya, jadi jumawa. sekedar mahasiswa tapi bantu-bantu dosen. Terus ya cuma bantu-bantu masjid sebagai ketua takmir lagi. Ketua Ketuanya marbot. Marfu luar tinggi terus ini. Sok-sokan sekali. Soal juga. Ini harus Bukan kita kita ajar nih, Pak ya. Harus diajar ini. Oke. Pengalaman di cross nih, kan sebelumnya main bola juga kan. Terus berapa waktu ya? Berarti berapa match dapat di cross? Saya di cross 5 match. 5 match ya? 5 match. Pengalamannya itu ya baru lihat ya bapak-bapak kali ini yang waktu luangnya itu luar biasa, kemudian senyumnya dan sebagainya walaupun usianya sudah tua Wajahnya tapi kesana tuh. semangat Sini dong, jangan kesini. tapi semangatnya luar biasa. Lucu-lucu ya? Ya kita happy, lucu dan sebagainya itu semua. Ada fenomena antik-antik gak yang dirasakan? Enggak ada sih Pak. Semuanya antik ya? Semuanya memang udah antik semuanya. Semuanya Udah ya wes tiktok lah, sendiri udah ya? lanjut. Udah sesepuh legend semua. Oke. Cuma semangatnya muda. Iya, tapi semangatnya luar biasa. Biasa ya? Mengalahin anak muda. Anak muda masih ngorok pagi hari, bapak-bapak udah olahraga. Udah olahraga. bangun, iya. Komentarnya tentang kipernya cross gimana? Untuk Ayo, harus- kiper cross, ini dua kiper semua loh. Enggak main. Kang B sama Mas Doni ya. Kalau Mas Doni itu masih konsisten lah clean sheet Ya, hari ini. ya. Kalau Kang B Pak Yoyo tuh selalu jadi musuhnya ya. Iya. Kenapa ya Pak? Oh iya. Saya nggak tahu. Tiap match Pak Yoyo selalu membobol gawangnya Kang B. Dan Ada itu di menit terakhir lagi. Dan di menit terakhir. Benar. Pak Yoyo memang luar Udah biasa. 3 match ya. 3 match. 3 match Iya, berturut-turut Pak Selalu. Yoyo tuh selalu Dan itu Menjadi momok. menit terakhir pertandingan terakhir. Itu pasti. dan golnya unik-unik lagi. Iya, benar. Ada gol indah tadi ngolongin back ya. Benar. Salah satu korban Pak Yoyo itu akhirnya aku juga kena. Iya 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 iya. Dan ini bukan gol. Tapi Muka kan yang kena langsung. Ya. Itu awalnya kemarin gini, Pak. Aku kira Pak Yoyo itu kemarin gol itu mungkin kebetulan lah ya. Ternyata pas lihat tadi beneran memang jago tendangannya memang. Keren ya. Akurasi memang 99 lah. Nilai. Akurasi tendangannya memang Iya. pas. Terus ini orang ini nih, ada foto ini. Mana? Oh yang ini. Oh iya iya. Wah, iya. Luar biasa. Apa kekonyolan apa lagi yang dapat di lapangan? Selain ini apa? Apa namanya? Juru kunci. Selain juru kunci, saya biasanya itu kalau main ya, kalau main di cross, baru kali ini juru kunci. Biasanya posisi kedua atau ketiga. Minimal ya. Iya. Tapi tadi kan apa dari Ustadz Cahyo menyampaikan harus positioning itu harus jelas. Mau di atas kalian Apa di bawah sekalian. Itu Ini udah benar cita-cita. pilihannya Nah, benar. sekarang pilihan tepat. Pilihan tepat. Kalau di tengah-tengah bukan pilihan. Bukan pilihan, Bukan enggak pilihan. ada pilihannya. Iya kan? Sepakat. Terus aktivitas nih, aktivitas yang selama ini dijalankan kan berarti kalau membantu dosen berarti bikin data. Iya. Saya kebetulan kan di pemetaan ya. Saya jadi aktivitas tiap hari itu ya bikin peta. Selain saya bantu dosen, ada permintaan dari konsultan maupun dari perusahaan. Oh, assessment berarti. Iya, saya jadi kayak freelance gitu. Brilliant. Mas, tolong bikinin peta ini. Jadi perusahaan saya bikinkan peta apa dulu. Gitu. Peta apa bisa dibikin? Biasanya itu saya tuh kalau awal ya, kalau biasanya itu peta lokasi dulu, peta lokasi. Peta. Berarti navigasi. maksudnya. Iya, kita biasanya pakai Citra. Oh, citra Citra. satelit. Citra satelit. Oh, aku kira Citra untuk ini, Pak. Bukan. Itu hand body. Itu hand body, Mas. Sorry. Enggak sekolah soalnya. Enggak kuliah maksudnya. Mulutnya yang kamu lihat. Benar dia benar setuju. Jadi tergantung dari permintaan. Maksudnya gimana? Misalnya Peta apa itu bentuknya? ya kalau saya itu
Biasanya pakai aplikasi ArcGIS ya. Kalau selain ArcGIS juga ada namanya Mapinfo, Global Mapper dan sebagainya. Jadi kalau bentuk petanya ada yang bentuk gambar dan ada juga yang bentuknya citra, jadi foto udara. Oh, pakainya apa? Aplikasi juga? Enggak. Aplikasi. Pakai Ya, Google Earth juga? Pak B pernah lihat Google Maps? Tahu? Nah, hasilnya seperti itu, Pak. Nanti kalau di peta itu nanti. Ada yang bentuknya satelit kan, citra, kemudian ada yang bentuknya persil atau topografi dan sebagainya. Berarti Nah, kalau misalnya kita minta bantuannya bikin bisa ya? Insya Allah bisa, Pak. Karena kan gini, memang aktivitas saya itu kan beberapa hal, memang salah satunya di sebuah lembaga yang ngurusi terkait dengan kebencanaan. Jadi ketika kita membahas peta, itu memang penting. Karena contoh ketika terjadi kebencanaan seperti di Semeru, semua sinyal hilang tuh. Semua sinyal hilang. Dan semua jalan, semua tertutup oleh debu. Terus tim evakuasi kan harus tahu nih, lokasinya mana, titiknya di mana. Kan nggak mungkin kalau kita harus mengandalkan hanya dasarnya dari katanya. Iya. Nah, dasarnya salah satunya mitigasi ini menggunakan satelit. Iya kan. Nah cuma memang di kondisi tertentu mencari orang seperti Mas Udin ini nggak mudah. Nggak mudahnya kenapa? Karena di posisi yang memang harus hari itu harus ada. Harus ada. Karena kan kita evakuasi nggak mungkin. Kita mau evakuasi nunggu orang yang dulu nih bikin peta, kan nggak mungkin. Nah ini harusnya ilmu-ilmu seperti ini harus kita manfaatkan nih. Dan harus diperbanyak orang-orangnya kayak gitu. Iya harusnya. Ya walaupun hanya untuk sifatnya insidentil ya. Iya. Jangan semuanya diajarin, bisnisnya hilang dong. Oke. Ini bisnis juga, tapi kalau untuk manfaatan oke ya. Kalau sebenarnya itu bukan bisnis sih, cuman kebetulan kan saya diminta tolong. Tidak tolong. Saya minta tolong juga berarti bisa. Insya Allah bisa. Kebetulan kan teman-teman kuliah itu sering minta tolong, Din bikinkan ini. Tapi enggak tak bisnisin, bukan dengan upah. Ya seikhlasnya kalian, mau dibayar kopi enggak masalah gitu kan. Luar biasa. Ini sindiran buat teman-teman kuliahnya. Teman-teman kuliah Udin, dengarkan, dia curhat. Bukan masalah sindiran dan sebagainya. Kita mencari silaturahmi itu penting, Pak. Tapi ini keahlian yang cukup banyak dicari sebenarnya di dunia perusahaan. Cukup langka. Langka. Nah, sekarang kalau IKN ini mau bikin negara di sana kan juga butuh seperti dia. Pemetaan. Sekarang nggak bisa asal bikin jalan kan nggak bisa. Harus tahu topografinya, lokasinya seperti apa, kondisi wilayahnya seperti apa, kita harus tahu. Itu pakai drone juga nggak kalau kayak gitu? Ya kadang pakai drone Mas, kalau misalnya satelitnya itu kurang. Untuk mapping itu ya? Ya untuk mapping. Kalau biasanya kalau kita bikin peta citra desa itu kita biasanya pakai satelit. Jadi ada Google Earth maupun Satplanet namanya. Itu pakai gadget bisa? Gadget bisa, cuman gadget itu sebagai GPS-nya bisa. Cuma GPS titiknya aja? Iya, kita mau menuntut titik, kemudian. Terus alatnya apa? Kalau saya untuk gadget ini biasanya, kalau saya itu untuk GPS ya. Saya kan bikin dulu petanya di aplikasi yang ada di laptop kan. Namanya apa aplikasinya? Saya biasa gunakan ArcGIS, kalau enggak QuantumGIS. Itu GIS namanya ya. GIS itu salah satu aplikasi perpetaan yang kalau singkatannya itu Geografi Sistem Informasi. GIS. Ini hebat nih orang ini. Kelihatannya nggak hebat kan? Padahal biasa-biasa aja. Tapi keahliannya istimewa. Langka dan memang ini dibudidayakan di kampusnya kan. Emang terkenal, emang dibudidayakan. Sembarangan. Jadi di GIS itu saya kan salah satu aplikasi yang saya gunakan itu ya namanya ArcGIS. ArcGIS kemudian saya bikin peta di situ, kemudian saya udah hasil, kemudian saya convert atau enggak saya simpan dan sebagainya itu saya sudah ekspor. Nah kemudian nanti bisa sambung ke HP. Nah misalnya kan dulu kan orang kan kalau mau ke lokasi kan harus pakai GPS ya. Dulu udah ada HP ya. Nah sekarang dengan canggihnya teknologi sekarang kita bisa gunakan HP sebagai pengganti GPS. Ada sinyal maupun nggak ada sinyal bisa jalan? Kalau Avanza itu bisa kalau ada sinyal. Avanza kan nggak perlu sinyal ya? Iya bisa. Bisa. Jadi yang penting sudah ketemu titiknya, terus kita mau trackingnya seperti apa bisa. Bisa. Soalnya juga dia tidak tergantung dari jaringan dan sebagainya.
Dan itu yang digunakan di Merapi sini juga sama. Jadi beberapa banyak tim SAR di sini yang memang dia harus punya Avanza. Tapi dia harus ngerekam jejak dulu kan. Ya. Foto iya, di mana iya. dulu, foto di mana. Lah nanti itu kita rekamannya itu nanti baru Itu jadi acuan. jadi acuan itu. Sebentar, kita ini bahas peta kah atau bahas cross? Enggak, Enggak, nah, iya. ini tadi yang kalian ini. bisa kalian. Nah, terkait peta dan cross ini nyambung nih. Artinya ketika kita bermain sepak bola di sana, kalau kita dilihat dari foto satelit nggak ketemu ya? Tergantung dari pengambilan dari atas. Oke, berarti kita harus nunggu tergantung dengan yang di atas. Maksudnya dari Yang Maha Kuasa? Bukan. Bukan. Wah, enggak jelas Dari banget. yang punya satelit. Yang satelit. Oke. Kalau kita pakai drone bisa kelihatan lah dari Kelihatan. atas. Iya. Bisa kelihatan. Tapi kalau dari satelit nggak bisa ya? Nah, tergantung Pak. Nggak tahu entah kita ditangkap atau enggak. Ditangkap. Maksudnya ditangkap dari yang punya satelit atau Oh, enggak. gitu. Tergantung Pak. Tergantung. Oke lah. Cuma ini ada pertanyaan. Pak. Apa? Aku tuh heran sama Mas Sudi. Mohon maaf ya, saya minum sendiri ya. Monggo, monggo, monggo. Iya. Heran sama Mas Sudi ini, dia ini kan secara perawakan kan Gempal, gempol. padat berisi. Padat berisi. Cuma kok bisa powernya main Iya, itu lincah, larinya kenceng. Itu kok bisa? Kok bisa? Saya tuh gimana ya? Dari kecil itu memang pemain bola, Mas. Nah, Cuma bawa perut segini kan gak gampang. Yang saya heran tuh di Jogja saya baru perkembangan tubuh saya itu di Jogja. Oh, bahagia dong. perkembangan tubuh. Apa Berarti pertumbuhan tubuh saya? Apa berkembangnya tubuh saya itu jadi Di dulu kan Jogja? kurus kali ya di Jogja. 2019 semenjak Covid itu Oh, udah- sering nongkrong di Burjo gitu. Mungkin. gimana ya mana? saya hidup gini Pak, di masjid itu udah terlalu nyaman ya mungkin ya. Iya, Jadi Masya Allah. salah. udah terlalu nyaman dan Sebentar. sebagainya. Jadi Antara kayak- nyaman dengan dia di situ sudah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi untuk mikirin biaya kos, mikirin Nggak yang mikir lain ya? itu enggak pernah terpikirkan. Sampai Jadi, akhirnya Ya, jadi seperti ini. jadi seperti ini gitu kan makanya sebagainya. Kasihan sekali ya. Mungkin saya punya foto saya waktu 2019 Wis. sebelum Kita pada- sepil fotonya. Mana ya? Coba tak cek dulu, Pak. Mana? Nih. Ini bisa dilihat saya foto Ya Allah. Ini nggak pernah makan. Guys, ini guys. Ini Itu Tahun berapa 2018. adeknya kali. 2018. Kok jadi buntel kayak gini, Pak? Ini 2018. Ini Gimana orang tua melihat kondisi sekarang gimana? Gimana? Apa menyesal apa kemarin gimana? terakhir pulang 2020 ya. Orang tua juga kaget, semua orang kampung kaget. Kenapa? Oh, enggak. Tadi saya sempat menyinggung ini, Pak. Ini si orang daerah cuma harus dijawab dulu daerah mana nih? Oh, kalau saya Kan penasaran nih dari logat ini. kebetulan enggak pakai logat timur ya. Enggak, pakai logat mana terserah lah. Kebetulan saya itu dari Bima ya, asalnya. Oh, Bima itu Nusa Tenggara ya. Nusa Tenggara. ya Ya, Maksudnya? dekat sana lah. nanti kapan-kapan ke sana Enggak, Nonton GP, Pak. nonton. Tapi masih jauh. jauh, Nggak Jauh Bima, jauh. Bima itu dia timurnya Pulau Sumbawa. Di Iya. timurnya Pulau Sumbawa. Berapa kali nyebrang laut kalau dari sini? Oh, dari sini kita Banyuwangi, kemudian Banyuwangi ke Bali kan? Ke Bali ya. Bali ke Lombok. 3 kali. Dari Lombok ke Dari Lombok ke Sumbawa. Sumbawa. Darat. Darat sampai Bima. Oh, Dari Banyuwangi, Jawa Timur kan, ke Bali. Iya, Bali. Bali ke Nusa Tenggara. Ke Lombok Ke Lombok. 2 kali. Tiga kali. Lombok ke Sumbawa. Lombok ke 3 Sumbawa? kali, Pak. 3 kali, Pak. 3 kali kapal. Lombok Sumbawa juga pakai kapal juga? Pakai kapal, Pak. Karena pulau, beda pulau. Nice. Keren. Berarti 3 kali. Kalau kapal tapi. Iya. Kalau pesawat. Kalau pesawat Lombok juga kan? Transitnya biasanya kita Denpasar. Kalau enggak Makassar baru Oh, 2 pilihan itu ya. Naik dulu ke utara, naik dulu dari apa? CIH. JIH, bukan JIH, apa? Kulon Progo. Iya. Emang orang sakit ya. Nah, kita naik dari Nia. Iya. Nah, biasanya transit itu biasanya ke Makassar, kalau enggak Denpasar. Denpasar. Denpasar baru ke Bima. Oh langsung gitu ya. Bima. Iya. Pesawatnya pesawat kecil. Segini.
Yang maksudnya pesawat yang ukuran ATR lah yang Oh ATR, yang pesawat apa tuh? ATR. Yang baling-balingnya di luar. Iya iya. Ah, iya. Cuma kalau ATR gede pak dibanding yang apa yang Yang Cessna. Cessna. Cessna, ya. Kalau beda. iya, cuma tetap gede itu sih. Dan getarannya kerasa itu ya. Tapi saya hidup nih lebih nyaman di Jogja coba Daripada di sana. daripada di kampung. Kenapa Maksudnya- sih? Kok bisa? Kok Hah? bisa? Kenapa di sana? Apa Di sudah sini- ada wanita di sini? Di sini gimana ya? Kalau yang suka banyak, yang nolak juga banyak. Banyak kalau masalah kajian-kajian tuh banyak informasi Oh, di sini, gitu, ya. sering ikut. Betul. Jadi ustadz-ustadz kondang atau ustadz-ustadz nasional tuh banyak. Sering di sini ya. Iya. Kemudian banyak teman hijrah dan sebagainya di sini. Dan banyak teman-teman yang gak jelas seperti kita-kita ini ya. Banyak juga, bukan Enggak jelas tapi soleh. Iya, amin. Amin. enggak jelas tapi selalu mengingatkan kepada tujuan Asik. utama kita. Luar biasa. Nah, Nah, ini kita- penting. Saya melihat marbotnya ya, marbot. Saya itu dari 2016 sama itu Suronegoro itu dulu saya gerak bersih-bersih masjid. Iya sama Suronegoro. Jogja apa? Iya dulu satu enggak cuma Jogja, dulu udah sampai kemana-mana. Bersih-bersih masjid. Bersih Tiap masjid. hari Jumat ya. Kanda? Macam-macam dulu pernah kita tiap hari Saya juga. pernah dengar kata Mas Agung Suro juga. Itu Agung Sura itu termasuk yang mengawali kegiatan bersih-bersih masjid di Jogja. Pionir lah, Pak. Pionir. Ya di balik mulutnya yang seperti itu, Iya, nggak tapi jelas itu nggak ya. jelas, tapi ternyata Apalagi ada di lapangan. sisi, ya ada sisi Dalam manfaat. hatinya beda gitu Iya. kan. Tapi cuma hatinya aja yang beda. Terus seluruh tubuhnya beda semua. Pikirannya juga beda. Pikiran dan hatinya itu beda. Tapi Cuma tadi mulutnya nyetak itu gol loh, ada. Pak. Hah? Nyetak gol tadi satu. Terakhir dia selalu nyetak Terakhir. gol terakhir kok. Terakhir. Untungnya dia nyetak gol. Coba kalau nggak nyetak gol habis tuh sama saya itu. Untungnya. Untungnya. Jadi nggak dibully. Pak. Nah, marbot ini itu saya nggak tahu ini entah itu bentuk dari kata-kata apa ya, dalil atau mungkin hal hadis mungkin nggak begitu kuat, tapi ada yang menyampaikan ulama itu barang siapa membersihkan rumahku kata Allah akan aku bangunkan satu rumah di surga. Sering dengar. Sering dengar. Iya. Tapi kalau hadis kayaknya bukan ya, Bukan. Kayaknya itu pendapat. pendapat ulama ya. Pendapat. Pendapat ulama. Keren kan? Keren. Nah kita dulu alhamdulillah bergerak dari 2016an lah itu dapat sekitar 1000 sekian masjid. Tapi yang saya aktif itu yang kurang lebihnya sekitar 3 tahun lah di sana. Sama itu Suronegoro itu. Oh berarti pada dasarnya kita bertiga ini sama, Pak. Iya. Aku dulu kecil-kecil tuh di masjid juga, Pak. Oh gitu. Iya bersih-bersih dari SD itu. Bersih-bersih sandal dibersihin, Enggak, kotak enggak. amal Enggak, bersihin. ini bantu nyapu. Terus kalau lagi zakat fitrah bulan Idul Fitri itu, Ramadan itu nyanting-nyanting beras. Kalau dibungkus itu nyanting namanya. Nyanding, oh, Ya, iya. masukkan ke kresek itu. Heeh. Dibagikan sampai remaja. Jadi sama masjid itu yang udah dekat dari kecil. Jadi sama kayak ini sih. Pak BY bersih-bersih terus Iya. wah, ini. Ya, Luar jadi biasa. memang ada keunikan dan kesenangan hati kalau saya waktu itu bersihin. Ketika saya waktu mendapatkan masjid yang kotor itu dalam hatinya miris ya, Iya. miris. Kan gini, masjid itu kan bukan sekedar tempat atau teritorial untuk ritual aja. Oh, oh. Tapi masjid itu menjadi sarana dakwah sebagai rumah, sebagai tempat untuk berkumpul kan Iya. gitu. Dan yang paling fatal itu ketika ada satu masjid yang ternyata WC-nya itu digembok. Di tempatmu, Pak, bukan WC digembok, Pak. Cuma pintu menuju ke WC dan tempat wudhu itu digembok, Pak. Full. Itu parah itu. Karena gini, Wah, iya. sekarang gini, orang kalau mau buang hajat itu ibadah bukan? Ibadah bukan? Ibadah. Karena ada doanya loh. Keluar masuk masjid, keluar Iya, masuk kamar mandi. WC. Isi, Iya, iya. ada nggak doanya? Ada doanya. Ada doa. Ada ya. Artinya ketika kita melakukan menjalankan buang hajat itu kan doa. Keluar juga doa. Dan Nabi Mengajarkan itu. mengajarkan itu. Iya. Dan ketika ada orang yang akan menjalankan itu kan sunatullah ya. Iya. Kok ada orang yang sampai gembok sehingga dia sendiri akhirnya membuang hajat di tempat yang tidak pada umumnya dan najis, yang dosa siapa? Kita juga. Iya. Ini aku mau pesanin sama siapapun yang nonton ini yang termasuk pengurus masjid, takmir, terus atau marbot segala macam. Tolong kalau
masjid itu nggak usah dikunci lah, Pak. Iya. Dibuka aja. Itu milik umat. Milik Allah untuk umatnya. Iya. Iya. Dan itu dari umat untuk umat. Betul. Jangan dikunci lah. Orang mau mandi terserah. Mau minum, mau tidur mungkin nggak apa-apa. Karena najis itu salah satu hal yang ditanyakan di kubur. Benar. Ada orang yang dia soleh, ada orang yang memiliki kebaikan banyak dan akhirnya dia kesulitan dalam kuburnya, Iya. dapat azab kuburnya itu Karena hanya najis. karena najis. Najis kecil lah. Entah najis apa lupa. Ada. Iya. Ada itu. Nah sekarang orang Jawa kalau istilahnya, mohon maaf, kalau pipis dimanapun, pohon lah apa, itu biasanya untuk mencucikannya dengan obat. Tahu nggak obatnya? Obat abit. Set, 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 set. Kadang obat abit, ada daun tempel daun. Cuma ini lebih seru lagi, Pak. Ini kebiasaan dari kecil juga Ya. ya. Ajaran orang lama ya. Iya. Jadi kalau pipis di pohon katanya, Mbak, permisi Mbak. Mbak. Itu sudah sirik lagi itu. Syirik itu ya. Itu dari dulu kita Allah. dikecilin Iya, diajarin gitu. diajarin itu. Permisi nanti ada mbak-mbak di situ. Mbak yang mana? Ya Allah, ini harus diluruskan ini, Pak. Ya, dan itu masuk sirik juga tuh. Syirik. Sirik. Ini kan punya Allah semua, bukan punya mbak, bukan punya kakek siapa, enggak. Ini punya Allah semua. Ya. Jadi ya mohon teman-teman juga baik yang di cross maupun siapapun lah ya terkait najis. Terkait najis. Ini mau diperhatikan. Termasuk ketika di kamar mandi pun sebisa mungkin keluar masuk harus tetap doa. Paling penting disiram lah, tolong lah Pak. Kan ada air, ini kebiasaan nih. Udah air udah ada, tinggal siram tuh nggak mau. Ini Saya tuh Marbot ini cerita Pelaku apa? juga. kebetulan di masjid itu kan ada salah satu anak kekurangan ya. Kekurangan apa? Ya, Uang atau kekurangan uang? mental fisik. Oh, Kekurangan mental. difabel berarti maksudnya. Di bubble ya. Nah, mohon maaf kadang dia itu ya kalau ke WC ya sembarang gitu. Nah. Tapi sekarang kita udah ajarkan baik-baik. Alhamdulillah sekarang dia udah mulai. Alhamdulillah. Oh, Sudah itu tahu. orang kekurangan loh. Iya. Dari awal itu ya Allah naudzubillah. Ya, sepuluh sembarangan ya. Itu sembarang masuk di dalam toilet tuh akhirnya kita yang bersihin. Nyangkut gitu. Tapi sekarang alhamdulillah dia pelan-pelan kita ajarin kamu enggak boleh seperti ini ya, nanti enggak boleh seperti ini ya. Oh, tetapi Dia kami- manut, ya. Alhamdulillah. Tapi yang lucunya di saat dia melakukan kesalahan itu, dia minta maaf ke kita. Tapi besoknya minta kesalahan lagi. Gitu. Cuma- Tapi luar biasa dia, Pak. Oh iya. Salah satu orang yang kekurangan fisik dan mental, Oh, tapi ke masjid Masya Allah luar biasa. Rajin. Jam 2 malam itu ke masjid dia udah buka masjid. oh. Tapi entah enggak tahu dia sholatnya seperti apa, Allah yang tahu ya. Ya. Allah Iya. yang bisa menerima semuanya. Tapi Mungkin kalau secara mentalnya hanya fisik sih dia punya kewajiban. mental. Tapi kalau mentalnya yang memang Iya, mental kurang, bukan nah itu masalah. Iya, wallahualam. iya. Nggak ada Itu kewajiban kan. wallahualam. Nggak ada kewajiban. Ini kampret cici. Oke, konklusi. Hari ini bertemu dengan sosok seorang Jai Danudin, ya kan? Dari Bima. Dari Bima yang ternyata dia seorang ahli bidang mitigasi, ya kan? Dan bidangnya navigasi. Dia itu seorang yang jarang kita temui dengan aktivitasnya. Menurut antum gimana? Ini justru aku mau nanya Pak. Dari Bima kuliah ke Jogja, jadi pengurus masjid, pemain cross, terus jadi ya bikin navigasi itu. Apakah ada cita-cita nanti mau pulang ke Bima, bikin sesuatu mungkin apa? Nah itu ini penting Pak. Penting. Sebagai putra daerah ini penting. Gimana ya? Saya kebetulan kemarin tuh dari Kalimantan bukan dari Bima. Sekolahnya di Kalimantan. Oh, ini yang benar ya Pak. Angel meneh iki bocah iki. Tapi asal ya, maksud dari ke Kalimantan, sekolah kemudian lanjut ke Jogja. Nah, tujuan ambil jurusan itu di Kalimantan. Kebetulan saya jurusan planologi ya. Di planologi itu yang pertama kita kan larinya ke masyarakat sosial ya. Iya. Potensi desa yang kita kembangin. Nah, saya di desa saya kebetulan di Bima juga lagi ya untuk profilnya dan sebagainya mungkin masih kurang ya selama saya iya. lihat dan sebagainya. Nah, saya sebagai seorang planologi bagaimana saya bisa mengembangkan potensi desa saya yang ada di sana. Luar biasa. Nah, di Jogja ya kan banyak desa wisata ya, Ya. seperti Mangunan dan sebagainya. Di desa saya itu sebenarnya ada. Di pagi hari kita naik ke atas bukit itu, kita lihat sunset kemudian ada awan dan sebagainya. Bagaimana kita seorang pemuda bisa
mencontoh seperti Jogja. Iya, contoh seperti Jogja ini Membangun untuk objek mengembangkan wisata, potensi segala desa macam. kita seperti itu. Walaupun saya datang kemarin dari Kalimantan ya. Saya sekolahnya di Kalimantan, Mas. Bukan di Jogja. Bukan di Jogja. Untuk Kuliah, sekolah, kuliah, habis iya. kuliah di sini. Kuliah di sini. Oh, enggak, susah ini. Anak 1000 pulau kayaknya nih. Iya, luar biasa. Ini Jadi merantaunya dari SMA. Oke, Kang Mas Zainuddin saya menyampaikan nih. Setelah kesan-kesan tadi udah disampaikan, tapi ada satu hal yang mungkin bisa menjadi apa ya, review pribadi dengan kumpul di Cross itu apa dan harapannya seperti apa. Dan yang paling utama kan gini, kita ngumpul-ngumpul biarpun ini pembicaraan nggak ada berfaedah, minimal paling tidak kan ada sedikit lah manfaatnya yang bisa kita ambil. faedah sedikit ya. Saya sampaikan. Dan saya salut sama Cross saat ini ya. Walaupun tensi di lapangan itu tinggi, Cukup tinggi. Semakin ke iya, sini ya. tinggi, Heeh. kita tetap bersaudara. Iya. Itu wah gitu, silaturahmi tetap terjaga. Iya, iya. Dan sebagainya, walaupun banyak mulut apa sebagainya di lapangan itu kita Itu tahu aja. kehausan. Nah, tapi di luar lapangan masya Allah luar biasa gitu kan. Iya. Apalagi setelah itu kita diskusi dan sebagainya, ada nasihat-nasihat yang bagus Iya. dan sebagainya. Iya. Itu luar biasa. Salah satu tim bola yang saya dapat di Jogja itu yang paling bagus itu Cross. Kenapa? Iya, Faedah-faedahnya luar luar biasa gitu. Banyak faedah yang didapat, bukan unfaedah, tapi banyak faedah yang Faedahnya. didapat. Bukan banyak di lapangan, tapi di luar lapangan banyak kita dapat. Nah, ini untuk terakhir, Pak. Kalau closing mungkin secara pribadi mungkin biasa ya. Nah, ini closing secara kamu mengajak orang daerah tempatmu biar gimana bisa memajukan daerahnya itu. Seperti kamu sekarang lagi usaha sekarang gitu. Ya closing statement lah. Oke, Untuk anak-anak muda sekarang yang di sana dan secara pribadi. untuk anak-anak muda di kampung jangan cepat terpengaruh. Mari kita kembangkan potensi kita yang kita miliki. Janganlah kita ikuti apa langkah-langkah yang tidak baik. Pilih Zainuddin untuk jadi Saya lurah. ini saya bukan Dalam- bukan caleg maupun bukan calon kepala desa ya. Ya. Saya teman-teman kita tuh banyak yang sudah lulus dan tujuannya beda. Kalau sudah nyampe di kampung, udah tujuannya beda. Iya. Udah tahu lah tujuan seperti itu. Tapi jangan seperti itu. Kita potensi yang kita miliki harus kita kembangkan di masyarakat. Asik. Hidup ini sebenarnya simple aja. Bagaimana kita memanfaatkan buat orang lain. Hidup ini Asik. sederhana, jangan merumitkan dengan keadaan. Ini ternyata Udin yang sesungguhnya Nah, ini. ini. Ini Udin yang 27 ini. Nah, ini benar. Tadi Biasa. sempat beliau bilang nggak bisa ngomong segala. Ini Ternyata- lebih dari bisa. Ternyata Smart, Pak. dia sebenarnya jumawa. Jumawa juga. Iya, iya. Jumawa juga. Oke. Smart juga, Jumawa juga. Oke, best friend dan friend-friend yang lain, semuanya yang kita kumpul bareng di Cross maupun di teman-teman yang lain, ajakin teman-teman selalu bisa hadir di setiap hari Senin pagi ya, kita Iya. main bola, kita bisa berukhuwah, kita bisa bercerita, bercengkraman bersama, dan yang paling utama kita bahagia itu tidak ada ukurannya di situ. Benar, benar. Yang biasanya bahagianya hanya tarafnya 50%, di sana bisa 100%. 100%, bahkan Yang lebih. bahagianya biasanya hanya 2%, bisa 10%. Minimal kita bisa mencurahkan isi hati kita dengan perasaan dan mulut-mulut kita dengan semua comberan-comberan kita keluar semua. Keluarin semua. Dan fresh semuanya di situ. Terutama yang punya masalah dengan istri. Wah, Harus hadir itu. Iya, Di situ iya. solusinya Bentar, ada. Ini belum punya istri tapi Iya, dia kok tahu bisa ngatur masalahnya. ya? Kok bisa tahu? Luar Ya biasa. barangkali kan emosinya ditahan-tahan, mungkin Iya, di sana di luar, dikeluarin. Ya. benar. Monggo Pak B, Pak B langsung ditutup aja Pak. Dia nyindir saya. Udah menyindir Pak, enggak tahu sama Oh iya 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 iya. Masa nggak tahu ini jelas sudah tua kok udah punya istri. Nah, kalau masalah Udah hukum tutup. Monggo Pak B ya Pak B. Udah enggak emosi Oh, ini oke. sekarang. Oke, Tutup. segitu guys ya. Ini pembicaraan yang sangat seru dari seorang anak dari daerah dari Bima, kuliah di Jogja, menambah ilmu yang salah satu juga pengurus masjid di Jogja, punya keinginan dan pesan-pesan yang sangat luar biasa untuk anak daerah sana ya, Bima ya. Ini sosok yang luar biasa. Kita doakan sukses Pak ya. Amin amin amin. Ya amin. Allah. Sehat terus, jadi orang yang luar biasa nanti untuk daerahnya terutama. Ya. Segitu dulu guys ya. Kita akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus ini dong. Kamera di kamera. Mana kamera? Oke, selamat malam. Ya, luar biasa. Luar biasa. Pokoknya.